Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah kepengacaraan atau advokat. Materi yang akan saya jelaskan diantaranya adalah definisi advokat, peran dan fungsi advokat, hak dan kewajiban advokat, dan bantuan hukum. Yang pertama, definisi advokat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat. Secara normatif, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa peran advokat memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, dan polisi. Namun demikian, keempat penegak hukum ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua, peran dan fungsi advokat. Advokat sebagai penegak hukum tentu menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan kliennya. Kemudian, advokat tidak boleh terpengaruhi oleh kekuasaan pemerintah seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selanjutnya, mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus dan perkara. Selanjutnya adalah mendorong agar hakim tetap bersikap netral dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Kemudian dalam hal ini hakim tidak boleh tidak netral dalam menerapkan hukum. Materi ketiga, hak dan kewajiban advokat. Hak dan kewajiban advokat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Pasal 14 menjelaskan bahwa advokat berhak mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 21 menjelaskan bahwa advokat berhak menerima honorium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Pasal 19 menjelaskan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh atau diketahui oleh kliennya karena hubungan profesinya. Pasal 20 menjelaskan bahwa advokat dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, karena konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan mata hukum. Kemudian, secara legal aid, pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma kepada yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, legal assistance adalah memberikan bantuan hukum baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma. Yang ketiga, legal service atau pelayanan hukum, memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan diskriminatif. Bantuan hukum ini juga jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran, meliputi konsultasi, kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian dalam hal ini asas-asas bantuan hukum yang telah diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Dan kelima, akuntabilitas. Kemudian doktrin ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, dapat diakses. Yang kedua, ketersediaan dana. Yang ketiga, keberlanjutan. Keempat, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, non-diskriminasi. Dan yang terakhir, praduga tak bersalah. Itulah tadi penjelasan mengenai beberapa materi. Untuk itu, mohon maaf jika ada
kesalahan kata atau penjelasan yang keliru, saya atas nama Rudi Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.